Pengen tahu nggak jatuh bangunnya seseorang meraih sukses? Pengen tahu juga kan gimana semangat mereka meraih mimpi dan cita-cita? Hayu, stay tune ya di acara Z Profile. Setiap Rabu jam 13 sampai 14 di 104,5 Resfor FM. The Profile. The Profile. The Profile. 104,5 Resfor FM 104.5 radio yang mencerdaskan dan menghibur pendengarnya ya. SMP hebat, SMP bisa, SMP tenar. Ya, Sobat Resfor, kali ini kita hadir kembali ya di acara The Profile kita bersama Ibu Lydia Gusti SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Padang Panjang. Dan Sobat Resfor, Ibu Lydia sudah hadir di radio kita untuk siang ini ya. Ya, Ibu, apa kabar di siang ini, Bu? Baik, dan tetap semangat ya, Kak Sandra. Iya. Dari pagi ini sibuk luar biasa ya, Bu ya? Waduh. Tadi sempat juga ke dinas ya? Iya, ke Bapeda gitu. Oh, Bapeda. Litbang. Dalam rangka inovasi sekolah mengenai Resfor ini. Jadi tadi kami menjual Resfor di Litbang gitu. Iya, oke. Tentang IGA ya? Yang Iya, masih IGA ya, Bu ya? Iya. Ya, oke, Sobat Resfor ya. Kali ini Ibu Lydia akan membicarakan sebuah tema, yaitu membangun karya sastra. Nah, apa yang dimaksud dengan membangun karya sastra ini ya? Oke, nanti dijelaskan sama Ibu lagi. Iya, Bu, silahkan, Bu. Terima kasih, Kak Sandra. Sebelum Ibu akan menerangkan materi pada siang hari ini, diminta kepada siswa kelas 91 sampai kelas 95 untuk membuka YouTube-nya atau membuka link channel 104,5 FM di rumah. Karena radio kita ini berfungsi untuk pembelajaran di masa pandemi ini, pembelajaran yang sudah separuh ya, Kak Sandra ya, pembelajaran tatap muka tapi terbatas gitu. Jadi anak-anak Ibu di rumah bisa membuka channel ini untuk menambah materi bagi yang belum paham dengan materi yang diajarkan di dalam kelas. Sebab materi kita, waktu yang diberikan memang sangat singkat sekali, hanya 1 jam shift A seminggu dan 1 jam. Maksudnya 2 jam pelajaran itu dianggap 1 jam 20 menit ya di dalam kelas. Jadi artinya sangat singkat sekali materi yang bisa Ibu sampaikan kepada Anda semua. Sementara materi kita memang agak rumit gitu ya. Jadi silakan untuk bergabung di 104,5 FM atau buka YouTube-nya gitu ya. Iya. Pada siang ini, minggu ini pembelajaran kita yaitu mengenai unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra. Karena sebuah karya sastra tidak akan lahir kalau tidak ada unsur-unsur yang membangunnya. Apa saja unsurnya? Tentu yang pertama sekali yang Anda kenal tentu ada tokoh, ada alur, ada latar, ada amanat, dan ada latar unsur dan ada perwatakan penokohan gitu. Nah, kalau itu sudah hal yang biasa saja, unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra. Sementara teori yang telah diberikan oleh Ibu LG di dalam kelas itu ternyata belum mangkus untuk anak-anak dalam pembuatan sebuah cerpen ya, Kak Sandra. Ketika anak-anak Ibu semuanya membuat sebuah cerpen, itu teori-teori yang diberikan, contoh-contoh yang telah diberikan ternyata belum maksimal dipraktekkan dalam pembelajaran dalam pembuatan sebuah cerpen. Itu pembelajaran berbasis proyek. Kita sudah membuat sebuah rencana, mulai dari perencanaan, kemudian kamu membuat sebuah cerpen, waktu yang telah ditentukan, sampai pengamatan dari Ibu LG di kelas, itu belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena kamu belum terlatih dalam menulis. Mungkin baru kali itu
anak-anak ibu semuanya baru menulis. Dan ditambah lagi siswa-siswa ibu semuanya membaca itu memang agak kurang. Anak-anak semuanya jarang sekali membaca sebuah cerpen yang ada di koran, ada di internet, ada di majalah, atau membeli sebuah kumpulan cerpen. Itu memang sangat jarang sekali, apalagi membaca sebuah novel. Nah, dengan seriusannya, dengan tidak jarangnya kamu membaca sebuah cerpen, akhirnya kamu tidak bisa membuat sebuah cerpen yang bagus. Contohnya, pada hari tadi pagi di kelas 91 ada sebuah cerpen yang dibuat oleh siswa seperti ini. Ini ya. Ada seorang ibu yang duduk di tangga yang sedang mengemis. Saya ulang lagi, ada seorang ibu yang sedang duduk di tangga sedang mengemis. Ia mencari uang dengan mengemis untuk menguliahkan anaknya. Karena sudah tua, dia hanya bisa meminta belas kasihan dari orang lain. Pada saat itu dia bisa menguliahkan anaknya. Nah, jadi di sini unsur yang tidak dipakai oleh si penulis siswa kelas 91 ini, dia tidak bisa mendeskripsikan objek, sehingga karangannya dari mulai awal sampai akhir hanya setengah halaman atau satu halaman. Kenapa? Karena dia kurang bisa mendeskripsikannya. Seperti ini, ada seorang ibu yang duduk di tangga yang sedang mengemis. Alangkah lebih bagusnya dia bisa menguraikan deskripsi objek yang diamatinya. Mungkin bisa dijadikan seperti ini bagi anak-anak semuanya. Jadi unsur yang membangun selain daripada tokoh, tema, amanat, latar, kemudian amanat, ada lagi beberapa unsur yang bisa membangun sebuah karya sastra, sehingga karya sastra atau cerpen yang kamu buat itu adalah sebuah cerpen yang bagus. Seperti yang dibuat oleh salah satu siswa kelas 91 ini, itu seolah-olah pengarang hanya menceritakan. Tidak ada dialog dalam sebuah cerita, tidak ada penggambaran dari sebuah cerita yang dibuatnya. Apakah suasananya hingar-bingar, sedih, apakah suasananya ribut, apakah suasananya gembira. Seorang penulis tidak bisa dalam cerita ini menggambarkan suasana yang sedang terjadi pada tokoh. Kalau seandainya dia bisa mendeskripsikan objek tersebut, sehingga si pembaca ketika membaca sebuah cerpen yang ditulis oleh penulis larut dari suasana yang ditulis oleh seorang penulis. Begitu Anda semuanya. Seperti yang pernah Ibu ajarkan di dalam kelas, bagaimana seorang cewek duduk di depan kelas sambil menunggu seseorang. Tolong dilukiskan, tolong dideskripsikan bagaimana suasananya di depan kelas. Dia duduk pakai jilbab atau rambutnya terurai. Sekali-kali dia memandang ke ujung jalan dengan gelisah. Dia memandang ke ujung jalan seakan-akan orang yang ditunggunya telah datang. Tetapi tatapan matanya kosong dan orang yang ditunggu-tunggunya belum datang juga. Ketika dituliskan dalam sebuah cerpen, sehingga pembaca merasakan bagaimana gelisahnya hati seseorang tersebut menunggu orang yang sedang ditunggunya tidak juga datang. Kalau seandainya seorang penulis hanya menceritakan seorang gadis duduk di jalan, dia menunggu seseorang. Kalau itu saja kalimat yang banyak digunakan oleh anak-anak ibu semuanya, sehingga pembaca tidak merasakan apa yang dirasakan oleh si tokoh, karena dia tidak bisa melukiskan suasana. Nah, dari contoh tadi seperti ini, saya ulang lagi, Ibu ulang lagi. Ada seorang ibu yang sedang duduk di tangga yang sedang mengemis. Alangkah diganti kalimatnya seperti ini. Seorang ibu duduk di sudut pertokoan. Kakinya bersimpuh dan menyatu dengan lantai di teras toko.
wajahnya kelihatan menua dengan selendang lusuh yang bertengger di kepalanya. Warna selendang yang lusuh menambah ketuaan di wajahnya yang sebenarnya masih muda. Baju bermotif bunga juga tidak tampak warnanya lagi. Sementara kancing baju berupa kebaya pendek sudah ada yang tanggal sehingga pakaian dalamnya agak menyembul keluar. Ya, itu kan udah nampak. Jadi seorang pengemis tentu pakainya lusuh. Dia bersimpuh. Cuma berarti ketika si pembaca membaca yang dilukiskan oleh si pengarang, dia bisa menghayal. Dia bisa merasakan bagaimana seorang pengemis duduk di emper toko. Kalau kita pakai kalimat ini saja, seorang pengemis duduk di teras toko. Dia mengemis, menengadahkan tangannya. Hanya itu saja yang terbayang oleh si pembaca. Tetapi karena jagonya seorang penulis merangkai kata-kata sehingga pembaca larut apa yang dituliskannya, sehingga karangannya menjadi melebar panjang. Itu kenapa? Karena dia jago melukiskan objek. Itu yang kebanyakan anak-anak ibu semuanya itu yang kurang atau belum mahir dalam melukiskan objek-objek yang diamatinya. Kenapa? Karena jarang menulis gitu. Jadi anak-anak ibu semuanya di rumah mohon disimak. Jadi step demi step. Itu yang unsur yang membangun sekali sebuah karya sastra. Kehebatan seorang penulis dari dia bisa mendeskripsikan objek demi objek sehingga karangannya meluas, bisa menjadi lebar dan bisa dirasakan oleh si pembaca. Paham anak ibu semuanya di rumah? Jadi ketika tugas yang dibuat itu seperti yang dicontohkan di dalam kelas, bagaimana bisa mendeskripsikan. Itu salah satu unsur yang membangun sebuah karya sastra. Bisa nada semuanya? Atau bisa gini, kamu bisa membayangkan seorang tokoh sedang duduk di parkiran atau sedang duduk di halte bus. Bukan halte bis ya, tapi di halte bus. Bagaimana hujan rintik-rintik atau hujan lebat, seorang karyawan yang berpakaian seksi dengan rok pendek, rambut sebahu, memegang HP, berdiri dan tidak duduk di sebuah halte karena hujan yang sudah menjangkau tubuhnya yang sedikit tinggi. Kemudian kakinya dinaikkannya ke tempat duduk halte bus karena kalau dia duduk sehingga bajunya menjadi basah. Sambil berdiri, dia melihat sekelilingnya juga ada beberapa orang yang sedang menunggu hujan reda dan juga menumpang pada halte bus yang sama. Kemudian dia memandang ke arah orang yang berdiri di sampingnya. Ditatapnya karena orang itu tidak begitu kenal wajahnya karena ditutupi oleh masker. Kemudian ditatapnya lagi wajah lelaki yang berada di sampingnya. Teringat oleh dia bahwa lelaki itu adalah seseorang yang pernah dikenalnya. Diamatinya lagi, ternyata lelaki itu adalah teman waktu dia pernah bekerja di salah satu perusahaan yang munafik di kota metropolitan. Nah, itu tergambar kan? Bagaimana si penulis bisa mendeskripsikan sebuah pengamatan terhadap objek. Kalau penulis pemula pasti dia mengatakan bahwa seorang gadis berdiri di sebuah halte bus. Dia takut hujan. Di sebelahnya ada seorang laki-laki dan diamatinya. Ternyata laki-laki itu adalah temannya. Kalau begitu yang dibuatkan kalimat dalam menulis cerpen oleh si penulis, maka ceritanya menjadi tegang dan tidak dirasakan oleh si pembaca. Itu kebanyakan anak-anak ibu yang belum bisa mendeskripsikan salah satu unsur yang membangun sebuah karya sastra.
seperti ini. Saya lanjut ya, Ibu lanjut ya, anak ibu semuanya. Apalagi yang membangun sebuah karya sastra, yang penting sekali adalah konflik, Kak Sandra. Iya, Bu. Konflik yang terjadi pada tokoh. Bagaimana seorang pengarang bisa memunculkan sebuah konflik sehingga memancing si pembaca untuk bisa ingin tahu melanjutkan sebuah cerita. Kalau seandainya konfliknya hanya hari hujan dia terlambat pergi ke sekolah, itu hanya konflik biasa. Kalau sebuah konflik yang diciptakan oleh si pengarang bisa konflik batin, konflik fisik, dan konflik ide, itu yang dipaparkannya dalam sebuah ceritanya sehingga menjadi sebuah cerita yang menarik. Bagaimana kita menarik sebuah konflik? Bisa dari kejadian-kejadian pada diri tokoh, kejadian-kejadian yang terjadi pada pengarang, kejadian-kejadian yang terjadi pada orang lain. Bagaimana konflik-konflik yang ada pada diri seorang penulis? Bisa saja dia pernah bertemu dengan seorang laki-laki, memberi dia setangkai bunga. Nah, setangkai bunga, kemudian bunga itu dilemparnya atau bunga itu diletakkannya dalam vas. Itu bukan sebuah konflik yang menarik. Tetapi sebuah bunga tersebut, setangkai bunga tersebut diberikan pada dirinya, kemudian bunga itu dijualnya. Taruhlah harga setangkai itu harga 20.000. Sementara lelaki anak kecil ini dalam kelaparan. Dari uang 20.000 itu dibelinya nasi 10.000. Dari uang 10.000 itu kemudian dia besok paginya dia membeli lagi 2 tangkai bunga seharga 5.000 kali 2 tangkai. Kemudian dijualnya lagi. Nah, setelah dijualnya, akhirnya dia menjadi seorang pengusaha bunga. Akhirnya dia punya kios bunga. Suatu hari dia bertemu dengan lelaki yang sudah tua. Kemudian diamatinya, ternyata lelaki itu adalah orang yang pernah memberi dia setangkai bunga. Nah, itu kan ide yang bagus. Sebuah ide karena dari setangkai bunga timbul khayalan si penulis bahwa setangkai bunga itu bisa diimajinasikannya kepada hal-hal yang lain. Itu yang paling penting juga dalam sebuah pengembangan sebuah karya sastra. Bagaimana si penulis bisa mencari konflik-konflik yang menarik. Kalau sepatunya hilang dicuri teman, kemudian ketemu lagi di belakang pintu, itu hanya biasa. Tetapi sepatu yang separuhnya lagi dilempar oleh temannya ke atap sekolah, ternyata dicari-carinya ketemu dia sepatunya di atas atap sekolah. Ketika dia memanjat, apa yang didapatinya? Ternyata dalam sepatunya itu keluar seorang ajaib bin Salabin. Jin ya? Jin gitu. Iya. Kan imajinasi. Jin ya, ya luar biasa ya, Bu. Dia pada sepatunya hanya itu udah sobek ya. Karena dia sering dibully. Akhirnya sepatunya dilempar tuh ke sana. Itu kan imajinasi. Iya. Datang jin. Setelah jin datang, ternyata bisa mengabulkan semua permintaannya. Kemudian uang itu dibagi-bagikannya kepada teman-temannya yang butuh biaya. Kan bagus idenya. Ini kamu yang kurang konflik. Sebenarnya konflik itu sering terjadi, Kak Sandra. Iya. Ada. Iya. Seperti anak kita yang si Muhammad Hafiz. Ya apa konfliknya? Dia mulai sadar karena dia tidur di rumah neneknya. Jadi ada beberapa petuah dari neneknya membuat dia sadar. Katanya saya akan rajin lagi sekolah, Bu. Ya. Gitu ya Kak Sandra ya. Jadi sebenarnya konflik itu ada di sekitar kita. Iya.
Pasti ada di Pasti ada. setiap orang ya Bu ya. Tapi bagaimana kita terlatih untuk menangkap konflik yang pernah terjadi Iya. pada diri kita. Mungkin cara mereka menceritakan itu yang mungkin susah Iya, ya Bu ya. susah Bagaimana ya. mengembangkannya ya. Iya, gitu. Jadi ketika Bu Elji ngajar anak-anak Ibu semuanya apa yang ketika kita belajar membuat cerpen ini, Iya. cari konfliknya. Apa konflik yang pernah terjadi pada diri kamu? Saya enggak pernah konflik. Masa enggak ada Ya konflik? Allah. Oh, ada lagi seorang Terlalu suci ya, manusia terlalu suci. suci. Seperti Ivan tuh, manusia terlalu suci. Iya, ada yang anak kita Iya. yang ke sekolah jajannya hanya Iya. sekedar ongkos, tidak sarapan Iya. pagi. Heeh. Kamu jadikan sebuah cerita. Iya. Kamu khayalkan diri kamu nanti jadi orang hebat. Oh iya ya Bu, nah, gitu ya. Iya. Ada lagi konflik Kak Sandra, seorang siswa cewek cantik, tapi tangannya kasar, Iya. isinya kasar. Oh, Akhirnya telapak tangannya kasar, padahal dia cantik. Dijadikan dibully oleh temannya si tangan kasar. Oi, tangan kasar datang, si tangan kasar datang gitu ya. Padahal dia Iya. cantik gitu ya. Tetapi dia hanya tersenyum. Dia tersenyum ketika dibilang tangan kasar. Rumahnya agak jauh di sini, rumahnya Pandai Sike gitu. Iya. Ini kan cerpen Bu Elji ya. Rumahnya Pandai Sike. Ketika suatu hari sekolah akan mengadakan bazar, ada pameran Kota Padang Panjang. Jadi siswa ini sakit, udah seminggu sakit, Iya. mendadaknya sakit karena dia pernah jatuh, jadi agak susah berjalan. Akhirnya datang kawan-kawan satu kelas ke rumahnya, karena dia berpenampilan sederhana dan tangannya kasar, kata Iya. orang Cicari rumah yang jelek gitu ya. Iya. Kironyo Kak Sandra Iya. sampai di Pandai Sikat, rumahnya tingkat 3. Tingkat 3. Iya. Kemudian lantai satunya itu adalah tempat tenunan. Iya. Lantai 2 di lantai 2 agak sejajar dengan jalan. Iya. Itu tempat galeri. Baru rumahnya di atas Iya, dengan tiga. dengan kamar 5. Iya. Jadi 3 tingkat gitu. Garasi orang tuanya di depan ya, dibuatkan kanopi gitu ya. Iya. Jadi ketika ada orang kawannya datang kaget. Iya. Kaget ya, loh. Kamu orang kaya ya? Itu kan sudah dialog gitu ya. Iya. Kamu orang kaya ya? Dia nyata senyum. Iya. Dia juga aktif gitu, anak pintar gitu ya. Iya Bu, kami orang tua kami punya usaha ini Bu. Ya nanti Ibu boleh jalan-jalan melihat galeri, boleh melihat tempat kami bekerja, Iya. karyawan orang tua saya. Oke, kata wali kelasnya. Iya. Setelah dilihat ke bawah, ke lantai dasar, ternyata berapa buah Fanta tempat tenun itu banyak sekali ya. Iya. Jadi dia anggaplah si toko ini bernama Santi gitu ya. Jadi Santi ini kalau ada jam kosong, ada libur segala macam, dia ikut nenun. Karena sering menenun tuh tangannya kasar Iya, gitu ya, iya. tidak semulus anak gadis gitu. Ini kan sebuah cerita. Kemudian akhirnya siapa si guru yang ketika melihat galeri ini tertarik sekali Kak Sandra. Iya. Tenunan ini siapa yang membuat ini yang bagus-bagus? Ini Santi Bu, ini Santi Bu. Aduh, hebat Iya. sekali ya. Iya. Akhirnya berapa buah karya tenunnya ini dibawa ke galeri gitu. Gitu Iya. ya Kak Sandra. Iya, Bu. Jadi dibawa ke galeri, jadi berapa banyak pejabat-pejabat Kota Padang Panjang tertarik dengan hasil kerajinan yang dibuat oleh si Santi ini. Iya. Akhirnya dia jadi semakin terkenal gitu ya. Nah gitu. Jadi itu ada saja ide yang bisa ditangkap gitu. Gitu ya. Iya. Jadi kita harus peka terhadap kejadian-kejadian alam yang bisa kita angkat menjadi sebuah cerita. Gitu ya Kak Sandra ya. Iya Bu. Seperti ada tetangga Bu Elji. Gini ceritanya. Ibunya bekerja di pasar. Iya. Seorang ibu bekerja di pasar yang anak gadisnya dengan adik-adiknya kuliah. Jadi ibunya, Bu di pasar kerja apa Bu? Ibu tukang giling cabai nak di pasar. Iya. Oh gitu ya Bu. Jadi dia tidak tahu keberadaan ibunya. Kemudian seorang gadis ini, seorang mahasiswa UNAN jurusan sosiologi, dia mengamati pengemis yang ada di Kota Padang. Iya. Suatu hari dia melihat ibunya
melipat pakaian. Ada sebuah pakaian dimasukkannya dalam tas. Dia heran nih tahu apa, Bu, itu kan dialog ya. Jadi iya, dialog. Bu, Iya. tuh baju apa yang Bu bawa? Ini kan baju kerja Ibu karena Ibu mau menggiling cabai, makanya Ibu pakai baju lusuh ini, Nak. Iya, Nanti iya. kalau kotor gimana? Oh, gitu ya, Bu. Nah, Iya. gitu ya. Akhirnya karena dia meneliti pengamen atau pengemis yang ada di pasar Padang gitu ya. Dia mengamati dari jarak jauh, dilihatnya seorang wanita. Dilihatnya, dia kaget. Iya. Bukankah itu ibu saya? Gitu Iya. ya. Bukankah itu ibu saya? Dia diamatinya. Sementara dia kan sedang meneliti pengemis gitu. Iya. Diamatinya. Dilihatnya ibunya berhenti pada sebuah pojok pasar gitu. Dia ada seng bekas. Diintipnya. Ternyata ibunya salin pakaian. Jadi pakaian kumal. Dilihatnya, dia kaget. Apa lagi yang dikerjakan ibu saya? Apakah ibu saya akan menggiling cabai lagi di pasar? Dia matinya lagi. Ternyata ibunya mulai membungkukkan badan, mulai keliling, masuk rumah makan ke rumah makan, minta sedekah dengan kaleng kecil. Iya, iya. Akhirnya dia kaget. Ternyata ibu saya adalah seorang pengemis, bukan yang pekerjaan yang dikatakan oleh ibu saya. Ternyata hasil penelitiannya, hipotesisnya, apakah seorang pengemis bisa menyemuliakan anaknya? Ternyata hipotesisnya benar. Ternyata memang betul dia bisa menguliakan anaknya. Objek yang ditelitinya orang lain ternyata ibunya sendiri gitu. Jadi sampelnya memang ibu kandungnya sendiri, kisah Iya, iya. nyata. Jadi itu yang dimaksud dengan konflik-konflik yang mendukung sebuah karya sastra, yang kadang-kadang seorang penulis jago mencari konflik-konflik yang berada di sekitarnya. Bisa konflik itu dengan tetangganya, dengan kucingnya, dengan teman sebangkunya. Iya. Nah, itu yang harus anak-anak semuanya diamati. Mungkin dengan ayahnya. Karena ayahnya seorang penjual cendol di depan gerbang sekolah, dia malu. Dia malu ya. Ayah, janganlah jualan di sekolah saya malu kan ayah jualan cendol. Iya, iya. Ya nak, kalau ayah jualan di lapangan tidak banyak pembeli. Ternyata di sekolah kamu banyak yang suka cendol ayah. Kamu kan mau kuliah kan? Iya, janganlah, saya malu. Gitu katanya pada ayah. Terjadi konflik ide dengan ayahnya. Iya. Kemudian dia bangga sekali pada teman sebangkunya, anak orang kaya. Iya. Lihat ayah, anak kawan saya, HP-nya, orang tuanya pejabat segala macam gitu. Ya nak, kamu harus menerima rezeki dari Tuhan bahwa kamu punya ayah seperti ini gitu ya. Tetapi apa yang terjadi, ternyata ayah orang tua yang dibangga-banggakannya itu ternyata seorang berkasus gitu. Kemudian dia datang pulang ke rumah, dia minta maaf pada ayahnya. Dia sadar bahwa semua pekerjaan itu halal asal berkah dan halal. Di semuanya pekerjaan itu adalah, kalau halal itu maksudnya apapun pekerjaan yang penting halal. Iya, gitu. iya. Dia baru sadar. Ternyata kawannya yang diagung-agungkannya dengan mobil mengkilap segala macam, terdengar desus bahwa dia akan keluar di sekolah dan pindah karena ayahnya kasus itu. Nah, gitu ya Kak Sandra. Dari mana si orang penulis mendapatkan ide itu? Kan bisa ide orang lain, Iya. bukan konflik yang pernah terjadi pada dirinya. Begitu ya Nanda semuanya. Apalagi unsur yang membangun sebuah karya sastra, anak-anak ibu semuanya, dialog. Kebanyakan orang membuat sebuah cerpen pemula, dia hanya menceritakan pengarang, dia posisi dia, point of view-nya, dia berada, dia adalah pengarang, dia memakai tokohnya atau dia hanya menceritakan. Pada suatu hari si anak pergi ke kampung, ke rumah pamannya. Sampai di kampung pamannya senang dan dia diajak pergi ke ladang dan beternak dan pergi ke lapangan mengembala sapi. Kemudian sapinya ditembak petir. Sapinya 3 meninggal, mati di tempat. Iya. Dia menangis. Kemudian dia pulang, katanya kepada
Kemudian dia sampai ke rumah pamannya lagi, dia menangis, kemudian dia minta pulang. Akhirnya dia kembali lagi ke Padang. Tamat ceritanya. Hanya setengah halaman, Iya. mulai dari pergi ke kampung. Padahal banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa dilukiskan oleh si penulis. Ketika dia pulang kampung, apa yang diamatinya, bagaimana rumah pamannya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam keluarga tersebut. Terus bagaimana dia berdialog dengan pamannya. Menakan paman, udah besar ya? Iya paman, saya kan sudah kelas 3 SMA. Oh iya, rencananya mau kuliah di mana? Kayaknya saya mau berbakat ke teknik paman. Kemana, ke UI atau ITB? Saya di UNP aja paman, biar dekat. Karena ke UI sebenarnya sama aja kan paman. Yang penting saya mau kuliah yang bagus, kemudian nilai yang bagus, dan cepat dapat pekerjaan. Iya. Bagus sekali menakan paman ini. Memang betul keturunan paman nih punya semangat yang sangat besar. Iya. Itu dialog saja sudah satu halaman itu. Dari segi percakapan kuliah, Iya. belum lagi menceritakan bagaimana dia dengan temannya berdialog, bagaimana lagi bertanya, Bapak gimana keadaan sekarang? Ya Papa kan sibuk terus paman, jarang buat jalan-jalan. Kayak seperti ini, diantar saya ke sini, dia pergi lagi ke kota Padang. Saya ditinggal di sini. Pin apa ya paman? Saya sesekali senang juga di sini. Biarlah papa itu bekerja kan untuk saya juga kayak paman. Hebat. Iya. Satu lagi jempol untuk kamu. Tahu dengan kondisi orang tua. Tapi kan enggak pernah gitu-gitu kan? Oh, enggak pernah paman. Saya ini kan anak baik. Punya pacar udah belum? Hehehe, kan jadi dialog gitu kan? Iya. Nah, udah satu halaman lagi kejadiannya. Iya. Nah, gitu. Paman, usahanya gimana sekarang? Itu kan kita buat dalam cerita-cerita. Paman, usahanya gimana sekarang? Ya alhamdulillah lah. Sapi ada 100 ekor, kuda ada 200 ya. Iya. Sawah segala macam. Ya pantasan paman udah berapa kali naik haji ya. Iya. Alhamdulillah karena abang-abang kamu kan sudah tamat kuliahnya dan sudah boleh bekerja dan juga kadang-kadang ngirim duit ke kami. Iya. Makanya kami naik haji. Tapi sekarang ini haji kami tertunda lagi dan kami juga mau umroh gitu ya. Iya. Dengan bibi ya paman, ikut dong, boleh? Tapi nabung ya. Nah, kan terjadi dialog. Iya. Apa konfliknya? Ternyata dia bertemu dengan konflik yang pernah terjadi ketika dia datang ke rumah pamannya, bukan di kerbaunya. Iya. Ada pengembala pamannya ini, ya, pengembala ini seorang anak cacat, keterbatasan, tangannya separuh. Tetapi dia masih tetap sekolah di SMP di kampungnya tersebut dan dia bekerja pada pamannya. Iya. Dia yang memberi makan ternak. Itu yang diintainya. Pada pagi hari dilihatnya. Kamu siapa? Oh saya Tony, bang. Oh gitu. Kerja di sini? Iya bang. Udah berapa lama? Udah 1 tahun ini bang, karena saya mau butuh uang. Oh begitu. Terus mampukah kamu mengangkat-angkat? Bisa bang. Terus tangannya gimana? Ini kan bawaan lahir bang, jadi udah biasa gitu. Saya juga mampu mengangkat-angkat. Gitu ya. Oh gitu. Tinggalnya mana? Dekat sini bang. Oh gitu. Bang boleh sesekali datang ke rumah saya. Oh bagus sekali, kita sesekali berkunjung ke rumah kamu ya. Apa yang terjadi lagi dalam rumah tersebut? Sebuah rumah yang berlantai tanah gitu. Tetapi keadaan bersih. Iya. Dan semuanya rapi dan punya cita-cita yang sangat tinggi. Sementara dia yang berkecukupan, agak pemalas, kadang-kadang ada juga mengeluh pada orang tuanya. Itu kan konflik psikologis yang menarik itu Kak Sandra. Iya. Bisa itu dijadikan cerita, bisa saja. Atau dia bertemu dengan sebuah pensil karena dia pergi ke rumah pamannya, ketemu dengan semangka. Iya. Ternyata semangka itu berisi emas gitu. Kan Iya. daya khayal pengarang gitu Iya. ya. Nah, banyak sekali yang Anda ibu semuanya yang bisa diangkat menjadi sebuah cerita. Iya. Jadi ada dialog-dialog. Jadi bukan si Amin bernama si Amin pergi ke kampung.
kemudian dia bertemu dengan seseorang, tidak ada pernah terjadi dialog. Iya. Memang sebuah cerita tidak pernah bertemu dengan orang. Iya. Kan dialog dalam sebuah cerita itu bisa saja tokohnya bisa 3, 4. Dalam 4 orang tokoh itu ada tokoh utama, pasti mereka berdialog. Nah mungkin kan mereka jalan-jalan sendiri. Kalau jalan sendiri kapan terjadi konflik? Iya. Iya Tentu kan? ada konfliknya ya, Bu. Iya tentu dia berdialog. Iya. Itu yang jarang sekali dilakukan oleh anak-anak. Jadi anak-anak semuanya sudah Ibu ajarkan bagaimana cara berdialog, cara membuat dialog dalam teks tersebut. Gunanya dari dialog tersebut kita kan chatting misalnya Kak Sandra berdua ya. Iya, iya. Misalnya gini, Kak Sandra, besok Bu LG siaran ya. Ya Bu LG ke Bu LG aja siaran. Saya susah jadi kamu saya repot. Dari dialog kita Iya. tergambar oleh si pembaca bahwa Sandra tuh orangnya pamua. Ya. Bahwa Bu LG itu gigih. Iya. Itu yang gunanya dialog antar tokoh. Ketika si pembaca membaca sebuah cerita dengan diterakannya dialog-dialog, si pembaca bisa merasakan bahwa si tokoh punya karakter. Jadi cara pengarang menggambarkan watak dalam karakter si tokoh bisa lewat dia menceritakan, bisa dari dialog gitu. Dialog antar tokoh namanya Kak Sandra. Iya. Jadi buatkan dialog dalam sebuah cerita. Kenapa itu yang Bu LG katakan pada anak-anak Ibu semuanya? Karena itu yang jarang kamu kerjakan, membuat dialog-dialog. Tapi ada beberapa siswa Ibu semuanya sudah bisa membuatkan dialog-dialog dari ceritanya. Sudah ada beberapa 95 ya, 91 beberapa orang dia sudah bisa membuat dialog-dialog dari sebuah cerita yang dibuatnya sehingga ceritanya menjadi 3 halaman gitu. Tapi ya dengan sabar Bu LG latih dengan cara pendekatan individual. Iya. Jadi Bu LG menyuruh siswa membuat sebuah cerita cerpen. Ketika Bu LG menerangkan teori-teori ternyata itu tidak mangkus ya Kak Sandra. Karena teori-teori itu ternyata membosankan siswa kita. Iya. Jadi Bu LG suruh siswa per siswa, setelah teori diberikan dia langsung disuruh membuat sebuah cerpen. Kemudian Bu LG panggil ke depan sendiri-sendiri, kemudian dilihat karyanya. Dari karyanya tersebut dibaca berdua. Kemudian Bu LG punya saran, ini kamu ininya kurang, dialognya tidak ada, deskripsi objek tidak ada. Kamu aja langsung 7 poin, jago lalu bangun tidur, mandi, sholat, pergi sekolah, hanya itu saja. Secara berkelanjutan tanpa ada bagaimana sikap yang dilakukan oleh seorang tokoh, tindakan yang dilakukan oleh tokoh tidak diuraikannya atau tidak dideskripsikannya. Kamu ubah lagi. Oh ya Bu, tuh ulang lagi, catat Bu. Iya, pandai Bu. Saya capek kan Bu, mau ulang. Iya. Bilang gitu ya. Nah, itu yang secara bertahap ada beberapa yang sudah mahir menulis cerpen, tetapi masih ada yang masih belum paham juga karena masih bermain-main dalam belajar. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan materi ini tambahan materi di radio kita Sahabat Respor 104,5 FM memudahkan siswa untuk memantapkan materi-materi yang ada yang pernah diajarkan oleh Bu LG atau guru-guru yang lain pada pembelajaran learning loss. Kenapa dinamakan learning loss? Learning ada pembelajaran, loss kan hilang gitu ya. Iya. Jadi karena pembelajaran kita kan bermasalah pada saat sekarang ini karena pandemi, separuh-separuh datang ke sekolah dengan jam yang diciutkan, Iya, tentu cuman jadi 3 masalah ya. 3 kali seminggu ya Bu ya. 3 kali seminggu datang, kemudian biasanya pulang jam 3, sekarang pulangnya jam 12. Di sedikit-sedikit baru masuk kelas Bu LG sebentar, waktu berganti jam pelajaran sudah berbunyi juga belnya. Tentu jadi masalah. Itu yang dinamakan learning loss. Jadi pada saat ini dengan penambahan materi di Respor dan kamu juga bisa buka di streaming dan YouTube SMP 4 Padang Panjang, kamu bisa menambah-nambah materi yang Bu berikan pada sore hari ini. Gitu ya Anda semuanya. Siswa SMP 4 Padang Panjang kelas 91, 2, 93, 94, 95. Gitu. Masih ada waktu? Kita tanpa break ya. Karena Bu Elgi kalau siaran jarang break ya. Iya. Lanjut sedikit lagi. Apa ya lagi ya yang membuat membangun sebuah karya sastra.
apalagi yang penting gaya si penulis, gaya bahasa. Kadang-kadang gaya bahasanya seperti menulis matahari terbit jam 6 pagi. Matahari terbit jam 6 pagi. Itu kan kalimat biasa. Kalimat berita. Kita menulis cerpen bisa Anda ganti dengan matahari sudah melihatkan geliatnya di pagi ini. Atau diganti juga matahari sudah menampakkan atau matahari sudah keluar dari peraduannya. Gitu. Jadi pakai bahasa yang bersastra. Apakah itu juga termasuk yang membangun karya sastra? Iya, pemilihan kata, diksinya. Jadi pakai kalimat-kalimat yang indah gitu ya. Kalimat yang indah sehingga menjadi sebuah karya yang indah. Itu yang diksi. Pakai majas. Misalnya sinar matahari menusuk celah-celah kamarnya yang terdapat pada lantai 1 atau di lantai 2. Sinar matahari menembus. Sejak kapan dia bisa menembus? Itu nama majasnya majas personifikasi. Jadi dia menghidupkan benda-benda mati seperti mengerjakan seperti benda hidup. Matahari keluar dari peraduannya. Yang peraduannya kan manusia. Atau bulan tersenyum padaku. Tapi kalau bulan terang pada malam hari diganti dengan bulan tersenyum padaku pada malam ini. Itu kan yang membuat sebuah cerita yang menyentuh si pembaca. Kalau kalimat-kalimat yang tegang, kalimat-kalimat biasa saja yang dipakai oleh si penulis sehingga membosankan pembaca, sehingga karyanya menjadi karya yang tidak menarik atau karya yang kurang laris di pasaran atau kurang laris diminati oleh si pembaca. Gitu ya Anda semuanya. Terus apa lagi yang bisa membangun sebuah karya sastra? Hal yang paling jarang digunakan oleh si penulis dalam membuat sebuah karya sastra, yaitu jarang sekali penulis menggunakan makna simbol. Makna simbol adalah kata-kata yang dipakainya, yang dibuatnya, yang dionggokkannya dalam sebuah karya sastranya, bahasa yang terang-terang saja. Apa salahnya seorang penulis mulai menggunakan makna-makna simbol, apalagi makna-makna simbol yang terdapat pada daerahnya sendiri. Misalnya, apa itu Bu makna simbol? Misalnya kematian bendera hitam. Sepulang sekolah, dilihatnya ada sebuah bendera hitam terpancang tepat di depan terasnya. Seketika tubuhnya melambung dan mau jatuh melihat bendera hitam yang berada di dekat tonggak rumahnya. Ada perasaan bahwa ada sesuatu yang telah terjadi di rumahnya. Karena dari jarak jauh saja bendera hitam yang melambai-lambai berwarna mengkilat itu menandakan bahwa ada sebuah kematian. Seketika dia berlari kencang menuju pintu rumahnya. Ternyata apa yang terjadi? Banyak sekali tamu-tamu berpakaian berpeci hitam sudah berleret duduk di teras rumahnya. Ada seseorang yang menyambut kedatangannya dan menahan dirinya agar tidak langsung masuk ke dalam rumahnya. Ada apa? Ada apa Bang? Atau ada apa Om? Apa kejadian di dalam? Siapa yang meninggal? Sabar ya, kamu harus sabar dulu. Ayo kita sama-sama ke dalam. Siapa yang meninggal Om? Ya, kita ke dalam. Ternyata dilihatnya di dalam ibunya berada di kepala yang terbujur, berselendang putih, dalam keadaan menangis. Dia langsung menemui ibunya. Dia tidak langsung membuka mayat yang terbujur di beranda, yang terbujur di
ruangan keluarga rumahnya. Ibu, siapa yang meninggal bu? Nah, gitu ya. Sabar ya nak, ayah kamu mendadak meninggal jam 12 siang tadi. Tapi ibunya masih menangis. Tangisan ibunya menambah kepiluan pada hatinya. Nah itu, jadi makna simbolnya bendera hitam. Jadi dengan bendera hitam, si pembaca terbawa arus bahwa ada sebuah keadaan sedih gitu. Dan si penulis pun harus bisa menulis dalam karangannya tersebut kata-kata yang menyedihkan. Bisa saja si pembaca menangis. Reaksi si tokoh datang ke rumahnya, lihatnya ayahnya tidak ada. Teringat pada diri yang telah terjadi pada dirinya, mungkin ayahnya meninggal. Ketika membaca tak terasa terurai air matanya. Karena jagonya si penulis menggunakan kata-kata dengan penggunaan makna simbol. Apalagi makna simbolnya bu, bisa saja kumbang. Kumbang tentu laki-laki yang menghisap madu. Ya, kumbang. Jadi si pengarang menggunakan kata kumbang, kata kupu-kupu. Kalau kupu-kupu melambangkan keindahan. Kalau kumbang lelaki. Ya, si laki-laki yang dijuluki si kumbang hijau di sekolahnya. Atau hidung belang. Hidung belang atau buaya darat, itu kan simbol. Nah itu yang si jago si pembaca, si penulis dalam mengarang sebuah tulisannya. Jadi gitu aja sama Nanda Ibu semuanya. Waktu kita sudah habis 1 jam. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini kamu buka ya di YouTube SMP 4 Padang Panjang. Kalau buka radio 104,5 FM lagi tidak mungkin karena sudah berlalu ya Kak Sandra ya. Iya. Nah, untuk mengulangnya lagi yang belum sempat tadi sudah Ibu berikan informasi untuk membuka channel ini. Nah, nanti malam juga bisa kamu buka YouTube-nya. Buka YouTube-nya atau bisa juga nanti kirimkan videonya. Kalau videonya video mentah tentu mungkin tidak banyak paketnya. Tapi kalau YouTube mungkin pakai paket gitu ya. Ya, itulah salah satu cara yang dilakukan oleh seorang guru pada pembelajaran learning loss pada saat pandemi menyerang dunia gitu, khususnya Indonesia dan khususnya lagi Kota Padang Panjang dengan inovasi penemuan pembelajaran lewat radio gitu ya. Karena di SMP 4 satu-satunya mungkin untuk Sumatera ya Kak Sandra ya. Iya, Sumatera Indonesia mungkin sudah ada juga yang lain. Bahwa kami di SMP 4 Padang Panjang ini melakukan pembelajaran via radio daring dalam jaringan, bukan luar jaringan. Iya. Daring ya. Iya, daring. Luring. Kita luring. Luring. Iya, luar jaringan. Kalau daring itu ya dalam jaringan, luring. Luar jaringan. Luar jaringan, tidak pakai jaringan, tidak pakai internet gitu. Hanya buka channel 104,5 FM. Jadi mungkin minggu besok kamu juga buka channel ini tanpa biaya dan kamu juga menambahkan informasi-informasi yang diberikan oleh guru-guru SMP 4 Padang Panjang gitu ya. Mudah-mudahan absen silakan kirim ke WA ya. Siapa yang menyimak, siapa yang tidak. Kemudian tugasnya lagi, tolong kamu simpulkan apa yang telah Ibu berikan mengenai unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, demikian ya Sobat Respon, telah dibahas tadi ya tentang tema membangun karya sastra bersama Ibu Lydia Gusti SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Padang Panjang. Ya, di lain waktu kita kembali lagi ya Bu ya dengan pembahasan yang berbeda. Tentunya masih di radio kita yang sama di 104,5 Respon FM. Ya, Sobat Respon, terima kasih Bu Elji sudah hadir dan berbagi di sini ya tentang temanya tadi membangun karya sastra. Dan Sobat Respon, kami mohon maaf ya atas segala kekurangan kami selama siaran. Kita akan jumpa lagi minggu depan ya dengan pembahasan yang berbeda. Ya, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Gusti SPD,
Kepala Perpustakaan dan Guru Bahasa Indonesia SMP 4 Padang Panjang. Buku adalah jendela dunia, di mana kita bisa melihat isi dunia tanpa melakukan perjalanan, hanya cukup membaca sebuah halaman. Selalu dengarkan 104,5 FM, radio yang mencerdaskan dan menghibur pendengarnya.